Puji Tuhan, haleluya, shalom teman-teman, apa kabar? Senang bisa bertatap muka langsung sama kalian, senang bisa bertatap muka langsung dengan para orang tua. Saya bersyukur selama ini teman-teman suka melihat saya, cuman waktu saya broadcast foto-foto pelayanan sepanjang tahun 2017, 2018, 2019. Sekarang bukan karena COVID-19 ya, saya tayang perdana ini tidak ada rencana untuk berkhotbah membicarakan sakit penyakit atau virus apapun ya. Saya mau berbicara mengenai kalian, bicara mengenai kamu, berbicara mengenai anak-anak muda. Tapi sebelum jauh ke sana, saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Samuel Julianus Repi. Saya banyak bergerak aktif di kalangan anak-anak muda. Saya bergerak aktif juga di kaum pria. Banyak orang yang panggil saya dengan panggilan Semi. Dan juga mereka lebih simpel, justru anak-anak muda itu panggil saya dengan nama Kak Sem, Kak Semi. Istri saya satu, dan satu sampai selama-lamanya. Namanya Oktaviani Ratna Putri. Anak saya dua, laki-laki ya. Namanya yang pertama David Joy Putra Repi, yang kedua Jonathan Chris Putra Repi. Mereka adalah anak-anak yang hebat bagi kami. Tuhan karuniakan mereka melengkapi kehidupan keluarga kecilku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah, biar kiranya firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, dan semuanya itu kembali untuk hormat dan kemuliaan Allah saja. Dalam nama Yesus, kami mau menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita akan ambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tema yang akan Kasemi sampaikan, how to respect. Bagaimana menghormati. Hormat sepertinya hal sederhana, tapi bagi anak-anak muda, menghormati itu satu pergumulan berat. Kita akan berbicara lebih jauh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghormati itu ada 3 arti yang penting. Yang pertama, menaruh hormat kepada orang tua. Anak-anak wajib menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, menghargai, menjunjung tinggi pendapat dan keyakinan orang lain. Menghargai pun sama dengan menghormati. 3. Mengakui dan mentaati segala peraturan yang sudah disetujui, yang sudah dibuat. Kita harus menjalankan apa yang memang sudah disetujui, disepakati bersama dalam perusahaan, dalam gereja, dimanapun juga. Kalau peraturan sudah ada, ya sudah, kita jalani sama-sama dan kita aplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana sih caranya menghormati itu sebenarnya? Sekarang saya mau membahas hal-hal yang sederhana menyangkut dengan hal-hal masalah menghormati, penghormatan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menghormati dengan hal-hal yang sederhana. Seperti, pertama, doa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa doa. Bangun pagi, bukan dipegang handphone. Kasih kesempatan buat kita bersekutu dengan Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Bayangkan kalau kita bangun pagi, hidung kita ditutup sebelah. Bagaimana rasanya? Tuhan cuma minta yang sederhana, mengucap syukur, berdoa. Itu baru contoh yang sederhana aja. Belum hal-hal yang lain di dalam doa. Yang kedua, baca firman Tuhan dan merenungkannya. Saya bilang, membaca Alkitab itu harus penuh. Dari Kejadian sampai Wahyu, harus habis. Tapi ada kalanya untuk anak-anak muda, membaca satu pasal pun itu pergumulan yang cukup berat. Boleh dibilang sangat berat. Lebih baik membaca satu ayat satu hari dan hidupi itu, daripada kalian baca 5 pasal satu hari tapi tong kosong nyaring bunyi. Cuman firman Tuhan harus dibaca tuntas nggak? Harus, karena itu hidup. Mau firman Tuhan itu kita belum mengerti,
ataupun kita mengerti, kita harus baca. Dan itu harus kita renungkan, kita aplikasikan. Malah kita harus bagikan, kita harus share. Supaya firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Yang ketiga, persekutuan yang sehat, hidup beretika. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Kalau boleh saya bilang, teladan itu sama juga beretika. Etika dalam tutur kata, etika dalam tingkah laku, etika berpenampilan yang baik, yang sopan. Kalau saya tanya seperti ini, ibadah setiap hari setiap hari Minggu jam 9, kita harus datang jam berapa? Bukan zamannya lagi sekarang kita datang on time, before time. Apalagi kalaupun memang orang bilang, ya mungkin telat sedikit aja itu, ya anggap aja biasa. Tapi saya mau bawa teman-teman kepada satu ilustrasi seperti ini. Waktu kita datang jam 9:01 di dalam rumah ibadah, tidak ada orang sama sekali. Yang ada itu cuma malaikat Tuhan. Dia datang, dia pikir, ini seorang anak muda, dia pikir, wah saya udah datang tepat waktu. Tapi pas ditanya, loh kemana ini? Gak ada orang sama sekali. Ibadah jam berapa bro? Jam 9. Kamu datang jam berapa? Jam 9:01. Sudah. Orang-orang sudah naik, diangkat sama Tuhan. Kamu ketinggalan. Hanya cuma beda 1 menit. Hargai waktu yang Tuhan berikan. Yang kedua, hormat kepada Tuhan. Takut gak sama Tuhan? Hormat gak sama Tuhan? Kalau kita hormat dan takut sama Tuhan, kita pasti akan datang tepat waktu. Kita pasti akan berpenampilan yang sopan. Tutur kata kita pun sangat memberkati. Dan apapun itu bentuknya, waktu kita menghormati Tuhan, kita cinta Tuhan, kita takut Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan kita akan berikan itu dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana hormat dan takut yang tepat? Keluaran pasal 20 ayat 3-8. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini berbicara tentang 10 hukum Tuhan. 4 hukum pertama itu urusan kita dengan Tuhan. Sekarang saya mau berbicara tentang sisanya. Sisanya adalah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucap saksi dusta. 10, jangan menginginkan apa yang dipunya orang lain. Ini termasuk dalam poin yang ketiga. Tapi sebelum jauh ke sana, saya mau tanya begini. Kalau berbicara membunuh, ada nggak pengadilannya? Pasti ada. Kalau berzina, ada nggak pengadilannya? Udah pasti ada. Mencuri, ada nggak? Ada. Mengucap saksi dusta, berbohong, ada nggak? Penipu, ada. Akal dari setiap kejadian ya yang negatif itu menginginkan kepunyaan orang lain, ada nggak hukumnya? Ada pengadilannya. Yang tidak ada pengadilannya apa? Kalau kita berbicara ke hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah justru hukum yang paling utama untuk manusia. Namun hukum ini tidak ada pengadilannya. Kalau ada hukumnya, ada pengadilannya, ya, saya bisa pastikan kalian semua, barang siapa ada hukum yang menyatakan bahwa orang-orang yang melawan orang tua akan dihukum pidana penjara selama 6 bulan. Kalian nggak ada di sini. Kalian nggak akan bisa dengerin saya. Kalian masuk penjara semua. Coba pikir, kapan terakhir melawan orang tua? Coba pikir, kapan kalian tidak menghargai orang tua? Udah pikir? Yang keempat, ya, orang tua rohani. Kalau orang tua bilang, saya udah nggak punya orang tua lagi, siapa orang tua saya? Opa, oma, bergereja di mana? Di sanalah ada gembala. Biarpun dia muda, tapi merekalah orang tua rohani. Ya, pemimpin anak-anak muda itu adalah orang tua rohani kalian. Pemimpin wadah itu adalah orang tua rohani. Harus dihargai, harus dihormati. Kalaupun kita sepertinya menanduk, sepertinya kita kudeta sama mereka, melawan mereka, mereka nggak rugi. Yang rugi sopo? Kita yang rugi. Karena Tuhan bilang, jangan taruh urusan sama mereka. Mereka adalah hamba Tuhan, orang yang sudah dipilih Tuhan. Kalau kalian macam-macam sama mereka, akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Oke? Jadi pada akhirnya, jadilah berkat, jadi terang. Saya tutup dengan ayat yang pertama tadi. Pelan-pelan kita akan baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan, demikianlah sharing firman yang bisa saya sampaikan. Please teman-teman follow Instagram saya, Facebook saya, YouTube Pastor Sam Repi. Di sana kita bisa berinteraksi dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Bye.